Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Malik, NPM nomor induk mahasiswa 05292461 dari Prodi Sistem Informasi dari UT Bandar Lampung. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari basis data, di mana di sini disuruh melakukan tugasnya itu yang pertama itu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, sebelumnya kita persiapkan dulu localhost SAMPP atau MariaDB. Ini SAMPP nya kita run semua dari patch-nya, MySQL nya, dari stop jadi kita start semua ya. Mungkin sebelumnya saya mempersingkat saja waktunya, dimana beberapa tahapan-tahapan sudah saya lakukan untuk mempersingkat waktu dan untuk menghemat waktu, dimana yang pertama yaitu kita masuk ke localhost. Di localhost ini sebelumnya kita sudah membuat suatu database yang sebelumnya dari tugas 2 yaitu rumah sakit, kita implementasikan jadi tugas 3 ini, dimana di tugas 3 ini yang pertama-tama kita membuat salah satu prosedur, dimana prosedur ini sebelumnya sudah saya buat menjadi 3 ya. Yang pertama ini ada prosedur transaksi 1, transaksi 2. Jadi kita buat juga yang ketiga transaksi 3, dimana drop Oke, dimana kita membuat SQL nya di transaksi 3 ini sebelumnya sudah saya buat untuk mempersingkat waktu. Sungguh aja. Oke, di sini sudah masuk beberapa, dimana di sini sudah ada transaksi 3, dimana selanjutnya yaitu kita melihat suatu transaksi 3. Di transaksi 3 itu ya itu. Oke, selanjutnya dimana kita membuat suatu table lagi, itu sebelum entitas dimana sebelumnya kan ada 6 ya, yang sebelum saya buat di tugas 2 yaitu ada administrator, daftar, dokter admin, pasien dan pasien dokter. Jadi di sini kita tambahkan 2 tabel ini yang bernama obat, dimana obat ini mempunyai 5 entitas dan 5 atribut dan transaksi obat. Oke, dimana fungsi dari prosedur ini, dimana ketika di transaksi 1 ini kita lihat dulu. Jadi di sini untuk menambah suatu data, dimana data pasiennya bernama Tono dan berdomisili di Surabaya. Dan kita lihat aja data itu sudah masuk di bagian sini, dimana suatu prosedur itu akan masuk di dalam suatu data pasien. Ya, di sini ada Tono ya, Tono Surabaya. Oke, yang kedua yaitu dari prosedur 2 yaitu melihat suatu parameternya yaitu
rollback ya, Amar ya. Jadi dia bakal nggak mau ke simpan karena ada masih ada tono yang, jadi dia ada fungsi rollback dan commitnya. Yang ketiga ini dari prosedur 3 ini, dimana prosedur 3 ini kita menambahkan suatu pasien dimana di sini ada Madun dan Wiwin. Jadi di save point, di rollback to save point 1 ini nggak bakal masuk karena masih ada si Tono, karena dia dari pasien dari pasien yang pertama dan yang ketiga ini akan masuk di data pasiennya. Nah, dan Madun dan Wiwin. Jadi kita lihat juga dari relasi suatu penambahan table, di mana table obat dan transaksi ini saling berelasi antara obat ke ID obat ke obat dan ID pasien ke ID pasien. Oke, selanjutnya kita tambahkan aja ya data obatnya. Data obat di mana kita insert aja data obatnya. 212 kode obatnya 233 yang amoxicillin, harga 20.000 dengan stoknya ada 5. Insert. Oke, untuk transaksi obatnya kita buat aja insert. Transaksinya 22, ID pasiennya yang bernama Tono, ID obatnya yang 2322, jumlah obatnya 4, total harga 20.000. Oke, go. Nah, ini sudah tampil dimana jalannya fungsi sudah berhasil. Oke, selanjutnya adalah kita melanjutkan ke tugas 2, dimana poin B nya, karena sebelumnya ada revisi dari sebelumnya yang sudah diupload. Jadi poin B nya itu kita disuruh membuat transaksi terdistribusi ya. Oke, kita langsung aja, dimana sebelumnya kita sudah menginput suatu data obat, kode obat dan harga. Jadi setiap inputan ini nanti kita ke triggerin ya, bagaimana suatu jalannya inputan ini sudah berjalan atau berhasil atau tidak gitu.
Oke, sebelumnya kita ke transaksi obat. Transaksi obat ini kita lihat triggernya ya. Kita lihat triggernya. Dimana sebelumnya saya sudah membuat suatu trigger untuk bagaimana bisa berkurangnya suatu obat yang sudah kita input nanti. Dimana di sini prosesnya. Jadi di ini kita membuat suatu parameternya, yaitu update obat, set stock sama dengan stock minus new jumlah where ID obat, new ID obat. Oke, langsung aja. Sebelumnya juga kita udah buat, kita coba langsung prosesnya ya. Oke, transaksi obatnya kita satu, ID pasiennya yang bernama Bagus. Jadi sebelumnya itu di bagian obat ini yang sudah terdata atau stoknya itu 20 ya. Kita coba lihat apakah berkurang atau tidak. Kalau emang berkurang itu berhasil. Jadi proses kita buat. Oke, selanjutnya kita di insert, kita masukkan data-datanya. ID pasien yang bernama Bagus, ID obatnya 002 dengan jumlahnya kisaran 3 apa ya, 3 aja ya. Jadi yang 17 ya total harganya. Jadi harga satunya tadi 15.000 dikali 3 45.000. Oke, kita coba aja langsung hasilnya. Oke, langsung ke bagian obat. Nah, jadi di bagian obat ini, tabel obat ini amoxicillin dengan harga 15.000 dan stoknya berkurang ya. Yang sebelumnya 20 sekarang 17. Mungkin itu saja perbaikan dari tugas sebelumnya yang belum sempurna, kita sempurnakan lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.